kolaborasi. Malam sekarang itu Rukol sesi 2, materinya tentang praktik coaching. Di kelompok kita yaitu kelompok 5, ada saya sendiri, Dini Fitriani, dan rekan saya yaitu Ibu Lilih Malihah yang akan mempraktikkan coaching. Di sini temanya atau tujuan utamanya itu kami akan mempraktikkan bagaimana cara memfokuskan anak pada saat adanya pergantian jam pelajaran lain ataupun ketika anak selesai istirahat. Baik, untuk alur yang pertama yaitu saya sebagai coach dan Ibu Lilih Malihah sebagai coaching. Di sini saya akan berperan sebagai coach ya, dan Ibu Lilih Malihah sebagai coachee. Betul ya, Bu? Betul, Bu. Ya. Baik, skenarionya kita akan mulai ya, Bu. Ya. Selamat siang, Bu. Kenapa sih Ibu kelihatannya gelisah? Kelihatan banget ya, Bu ya, kalau saya itu sedang gelisah. Kelihatan dong, Bu. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua seperti ini. Sebenarnya sih gak ada apa-apa sih, Bu. Cuma mungkin saya butuh teman untuk curhat, Bu, untuk di-coaching-in mengenai masalah anak-anak didik saya, Bu, di kelas. Oke, siap, Bu. Semoga kita bisa saling mencerahkan ya, Bu. Nah, Ibu, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan ide segar, yaitu tentang menciptakan suasana kelas yang kondusif, anak-anak yang nyaman di kelas, dan mengikuti pembelajaran, tentunya pembelajaran saya selanjutnya, Bu. Baik, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah adanya jadwal istirahat ya, Bu? Betul, Bu. Seperti itu. Situasinya kira-kira seperti apa ya sekarang, Bu, di kelas Ibu? Begini, Bu, sebenarnya kan kalau di sekolah saya itu ada waktu jeda anak-anak sehabis melaksanakan pembiasaan, mereka biasanya bermain sebentar di luar, Bu. Tetapi setelah itu untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, anak-anak tidak langsung masuk, malah senang bermain di luar aja gitu, Bu. Oh iya, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin karena mereka keasikan kayaknya main di luar, dan juga mungkin karena di kelas yang merasa kurang nyaman mungkin, Bu, seperti itu. Oh, situasi apa kira-kira yang Ibu inginkan? Ya, tentunya anak-anak bisa cepat fokus untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, dan mereka senang gitu, Bu, tinggal di kelas. Oh iya, menurut Ibu apa yang membuat itu bisa terwujud? Ya, mungkin saya harus menciptakan suasana kelas yang nyaman, anak-anak yang bisa nyaman tinggal di kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Oh gitu ya. Nah, kira-kira dari skala 1 hingga 10, gimana posisi Ibu sekarang dalam menciptakan tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan berada di posisi 6, Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran
sosial emosional, Bu. Nah, mungkin hal tersebut akan membantu saya, Bu. Eh, Kalau seperti itu, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mewujudkan tujuan yang Ibu inginkan? Mungkin saya butuh waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam RPP, Bu. Oh, begitu ya. Nah, menurut Ibu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut seperti apa? Ya, saya akan secepatnya membuat RPP yang memberi cara tepat dalam pembelajaran nanti, Bu. Oke, kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Ya, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu seperti dengan cara stop, mindfulness, supaya mengembalikan fokus anak-anak didik saya, Bu. Apa strategi untuk itu? Ya, saya mungkin akan menerapkan seperti ice breaking, mungkin tepuk-tepuk, musik yang bisa membuat anak fokus, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut seperti apa? Untuk kriterianya, tentu saja murid menjadi lebih fokus dalam belajarnya dan senang dalam mengikuti pembelajaran berikutnya, Bu. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran supaya dapat saya terapkan di kelas, Bu, dalam kelas saya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Ya, kira-kira 1 minggu, Bu. Oke, kalau sekarang kita tahu dalam waktu 1 minggu, itu kira-kira sudah ada progresnya atau belum? Bagaimana nih untuk memeriksa progres Ibu gitu? Ya, mungkin kayaknya kita harus janjian lagi deh, Bu, minggu depan. Soalnya sepertinya saya masih butuh nih, Bu, updateannya. Setuju, Bu. Menurut Ibu, kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Ya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi, komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, betul, Bu. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Apa kira-kira yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Yang saya dapat simpulkan setelah saya mengobrol dengan Ibu, saya merasa mendapat pencerahan gitu, Bu. Saya bisa mendapatkan ide bagaimana mengembalikan fokus anak-anak didik saya supaya mereka bisa kembali lagi masuk ke dalam kelas setelah jeda waktu istirahat tersebut dan mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya dengan menyenangkan, Bu. Wah, keren nih, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Dan semoga bermanfaat. Untuk diskusi hari ini juga semoga mau nambah pencerahan dan nanti menambah semangat Ibu dalam merencanakan aksinya. Iya, Bu, terima kasih sekali atas pencerahannya dan sudah menemani saya hari ini, Bu. Ya, baik Bu, sama-sama. Ya, baik Ibu, itulah skenario dari latihan atau praktik coaching antara saya dengan Bu Lili, di mana saya sebagai coach dan Bu Lili sebagai coachee. Nah, untuk yang kedua, skenarionya yaitu ada pergantian peran, di mana saya sebagai coachee dan Bu Lili sebagai
coach ya. Untuk situasi yang akan kami paparkan di sini, yaitu situasinya saya ingin mengembalikan fokus pembelajaran anak ketika adanya pergantian jam mengajar oleh guru mata pelajaran lain. Begitu ya Bu situasinya. Baik, Bu. Silakan yang sebagai coach itu ya Bu. Maaf Ibu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Oh, boleh, Bu. Mangga, mangga, Bu. Ya, begini nih, saya agak sedikit kebingungan tentang pembelajaran di kelas yang saya hadapi beberapa minggu ini, Bu. Oh, eh, kenapa, Bu? Ada masalah apa, Bu, nih? Iya, Bu, sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya, Bu. Cuman saya butuh teman ngobrol aja nih untuk di coaching gitu. Sebentar nih, Bu, apa tidak mengganggu waktunya? Oh, tidak, tidak. Saya dengan senang hati, Bu. Kalau ada yang bisa saya bantu, mangga silakan, Bu. Kita ngobrol-ngobrol, Bu. Iya, Bu. Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan murid-murid bisa berfokus lagi untuk mengikuti pembelajaran saya ketika adanya pergantian pembelajaran, Bu. Oh, jadi itu yang Ibu inginkan untuk menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah pembelajaran olahraga, mungkin itu ya, Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Seperti itu yang saya harapkan. Terus situasi seperti apa sekarang, Bu? Iya Bu, sebenarnya setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Kemudian ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Hmm, seperti itu ya, Bu ya? Iya Hmm, Bu, terus apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? mungkin karena mereka sudah berolahraga ya Bu, karena mereka jadi kelelahan atau malah asik bermain di luar. Sehingga ketika mereka masuk lagi ke dalam kelas, timbullah kebosanan saat mereka melakukan pembelajaran di kelas. Oh, jadi situasi yang Ibu inginkan seperti apa, Bu? Iya Bu, yang saya inginkan itu tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan dan mereka merasa senang dalam pembelajaran ini. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud, Bu? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya Bu. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus anak-anak dulu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut, Bu? Ya, sepertinya saya masih ada di posisi nomor 6, Bu, karena saya belum mempraktikkan gitu. Apakah rencana ini berhasil atau tidak? Menurut Ibu, apa kekuatan dalam tujuan tersebut, Bu? Saat ini sedikitnya kan saya sudah mempelajari atau memiliki pengetahuan tentang pembelajaran emosional, sosial dan emosional ya Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam merencanakan aksi ini Bu. Oh, apakah ada halangan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Mungkin saya perlu waktu ya Bu
untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nantinya gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira, solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut, Bu? Sepertinya saya akan secepatnya membuat RPP yang berintegrasi pembelajaran sosial emosional dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti, Bu. Oh, kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa, Bu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, yang utamanya itu saya akan mempraktikkan praktik mindfulness, Bu, atau kesadaran penuh. Ini tujuannya tadi yang pertama untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran olahraga tadi, Bu. Apa kira-kira strategi untuk itu, Bu? Dalam strategi mindfulness ini, saya akan menerapkan teknik stop, Bu, yaitu ketika anak masuk ke kelas itu, kita akan berhenti sejenak untuk mengambil napas, kemudian mengamati sensasi di tubuhnya karena tadi ada situasi yang kelelahan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kelelahan. Atau nanti juga saya akan menggunakan musik gitu ya, Bu. Kalau untuk kelelahan kan kayaknya harus ada penyegaran. Nah, saya akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek ini. Kemudian saya juga akan membuat kuis, Bu, kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Oh, kira-kira apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut, Bu? Untuk kriteria keberhasilan rencana saya ingin murid saya yang tadi menjadi lebih fokus dan senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan, walaupun mereka dijeda adanya pergantian pembelajaran. Jadi apa yang ingin Ibu lakukan setelah sesi ini dan alternatif-alternatif apa tadi, Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya ya, Bu, supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Sepertinya saya membutuhkan waktu yang sedikit lama ya, Bu. Mungkin 1 minggu ya, Bu, karena saya berada di jenjang SD itu kelas 1, karena kelas 1 anaknya masih dalam tahap penyesuaian, jadi saya membutuhkan waktu lama, paling lama itu, Bu, 1 minggu. Oke nih, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu ini sudah ada progres gimana nih, Bu? Saya boleh janjian lagi ya, Bu, dengan Ibu, dan nanti saya akan menceritakan update-nya. Oh, setuju, Bu. Nah, menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut, Bu? Sepertinya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang adanya pergantian pembelajaran pada hari itu. Seperti tadi adanya pergantian pembelajaran pada pelajaran olahraga, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang mengampu atau mengajarkan pelajaran olahraga. Wah, luar biasa sekali ide Ibu ini. Jadi, komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, betul Bu, seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, masih ada pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, Apa Bu. yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini, Bu? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah Bu, saya mendapat pencerahan
dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu tadi dengan menerapkan teknik stop dan dengan diiringi musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang pada pembelajaran yang akan saya sampaikan. Itu Bu Wah, kesimpulannya ya. wah, keren banget nih Bu. Semoga rencana akhirnya aksinya bisa berjalan dengan baik Bu, dan semoga bermanfaat, berhasil diskusi kita hari ini Bu. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menemani saya pada hari ini. Sama-sama Bu. Ya itulah praktik kegiatan coaching yang kami lakukan antara saya dan Ibu Lili.